Tes, tes, tes. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Mana suaranya kurang semangat? Selamat siang. Oke, ayo teman-teman yang masih di booth Nivea boleh duduk dulu. Nanti kita akan ada jamnya sendiri untuk activity. Jadi sekarang kita akan mulai dulu. Oke, Mas, sorry. Oke, teman-teman, thank you banget ya udah nungguin. Sebelumnya salam kenal, aku Dara dari Slice. Aku hari ini akan menjadi MC kalian dan nemenin kalian selama sesi talk show ini. Nah, aku pengen nanya dulu dong, coba angkat tangan yang domisilinya di Jakarta. Wow, oke. Siapa yang dari Bekasi? Ada dari Bekasi? Oh, oke. Dari Tangerang? Oke, dari Bogor ada nggak atau Depok? Oh jauh ya. Oke, thank you banget teman-teman semuanya udah nyempetin waktu untuk kesini. Dan aku mau minta maaf juga karena kita ada keterlambatan. Tapi sekarang kita akan langsung mulai aja. Nah, sekarang yang pertama aku mau jelasin dulu tentang feature dari Slice. Mungkin boleh dibantu dimunculin untuk slideshow-nya. Oke, aku mau kenalan dulu. Jadi mungkin teman-teman tahu acara ini berkolaborasi dengan Nivea, our sponsor, bareng juga dengan Slice. Nah, aku mau kenalin nih ke teman-teman yang semuanya content creator di sini. Slice itu tuh apa? Nah, Slice ini adalah tools yang bisa membantu kalian sebagai content creator menjadi content creator yang lebih profesional lagi dan pastinya juga bisa membantu kalian untuk lebih cepat lagi dapetin brand deals dengan feature-feature kita yang ada. Nih, aku mau tunjukin dulu. Yang pertama, mungkin boleh di next. Salah, Mas. Yang file satu lagi. Oke, mungkin aku juga mau infoin dulu sedikit ya. Sebelum nanti kalian pas pulang, kalian jangan lupa ambil goodie bag yang udah kita siapin untuk kalian di meja registrasi depan. Tapi untuk claim goodie bag itu, kalian harus sign up dulu di Slice. Jangan lupa buka slice.id dan sign up as creator di sana. Itu cara sign up-nya gampang banget. Kalian tinggal masukin email, bikin password, terus verifikasi di email kalian, dan kalian bisa connect sosial media kalian. Dan nanti aku akan kasih tahu ke kalian apa aja fungsinya kalau kalian connect ke sosial media kalian. Oke, sekarang aku mau kenalin dulu Slice itu apa. Feature yang pertama, invoice. Nah, pasti kalau kalian content creator itu udah sering banget bikin invoice ke brand-brand yang kalian kerjasamakan. Nah, biasanya invoice kalian bikin manual, misalkan dengan Canva atau dengan Google Spreadsheet. Nah, di sini kita bisa bikin invoice di Slice dengan cara kamu setup aja invoice-nya. Nanti kamu bisa lihat di kalau kamu udah bikin account di Slice, kamu bisa lihat di digital wallet, di invoice, kalian bisa setup invoice di situ. Nah, setup invoice ini nanti kalian bisa masukin juga scope of work, quantity, dan rate card kalian. Nanti kita udah otomatis buatin invoice-nya dan kalian bisa langsung kirim ke klien kalian. Nanti kalau kalian udah kirim, itu bisa ada di kalian bisa track statusnya. Boleh next? Nah, di sini. Jadi di sini udah ada invoice-invoice yang kalian kirimin lewat Slice. Nanti kalian bisa lihat tuh statusnya, apakah udah expired, apakah udah kekirim ke klien kalian, atau bahkan udah dibayarkan langsung ke kalian. Jadi biasanya kalau kalian bikin invoice manual itu kan kalian suka lupa tuh invoice mana aja yang harus udah dibayar, invoice mana aja yang udah kalian kirimin. Tapi kalau lewat Slice semuanya udah all in one dashboard dan udah ada statusnya. Oke, feature selanjutnya ada digital wallet. Jadi kalau misalkan kalian udah bikin invoice ke klien kalian dan dikirimin langsung, itu invoice-nya nanti akan dibayarkan langsung ke digital wallet kalian. Jadi di sini kalian tuh sama aja kayak e-wallet lainnya. Nanti kalian kalau udah dibayarkan oleh klien, uangnya langsung masuk ke sini dan kalian bisa tarik ke bank account kalian. Bank account manapun kita udah tersedia dan uangnya juga langsung masuk kalau misalkan udah dibayarkan gitu. Next.
Oke, feature selanjutnya yang gak kalah penting yaitu rate card. Nah, kalian kan biasanya kalau bikin rate card manual itu, kalau kalian ada kenaikan followers, itu kalian harus edit-edit manual. Dan itu capek nggak sih? Kayak kita harus edit lagi kalau kita ada penambahan followers. Nah, kalau kita pakai rate card dari Slice ini, kalian tinggal connect aja nih sosial media kalian, TikTok dan Instagram ataupun YouTube. Nanti di sini udah ada followersnya, engagement rate kalian dan analytics kalian yang lainnya itu udah langsung masuk ke sini dan akan always terupdate otomatis. Jadi kalau misalkan kalian ada kenaikan followers, kalian gak usah edit-edit lagi rate card kalian. Dan ini kita udah auto desainin untuk kalian. Jadi kalian gak perlu ribet mikirin desain. Dan kalian bisa masukin rate card kalian dan juga ada audience demographic di sini. Jadi kalian juga kelihatan lebih profesional ke brand. Nah, kalau misalkan mau share rate card ini, kalian tinggal copy link aja, copy link terus kalian share. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet simpen PDF-nya dengan file yang besar itu dan kirim ke klien satu-satu gitu. Kalian tinggal copy link aja dan klien kalian bisa lihat gitu. Next. Oke, di sini kita juga ada akademi. Jadi untuk kalian content creator yang masih belajar dan masih pengen tahu kayak apa aja sih yang harus dipelajari untuk menjadi content creator yang lebih profesional, kita juga sediain Slice Academy di sini, di mana kalian bisa belajar melalui webinar-webinar yang kita adain setiap bulan. Itu ada rekamannya semuanya di situ. Ada juga podcast-podcast kita bareng influencer-influencer yang pastinya udah sukses juga dan ngasih tips yang berguna banget untuk perjalanan content creator kalian. Lalu ada juga blog dan juga white paper atau jurnal yang biasanya kita bikinin untuk kalian. Nanti kalian semuanya bisa pelajarin di situ secara gratis. Next. Dan yang terakhir yang kalian harus tahu adalah analytics dari social media kalian. Nah, kalau kalian udah connect social media kalian ke Slice di sini, kalian bisa cek analytics kalian mulai dari TikTok, Instagram, YouTube langsung dalam satu dashboard ini. Jadi kalian nggak perlu buka satu-satu social media kalian. Terus kalau misalkan ada yang concern ya, kayak ini aman gak sih kak? Aku bisa ke-hack gak sih? Tenang aja, enggak sama sekali. Ini tuh kita aman 100% karena kita udah official license partner dari Meta, dari Instagram, dari TikTok maupun dari YouTube. Jadi kalian tenang aja, bisa langsung dikonekin aja. Terus kalian bisa sign up gratis. Semuanya ini gratis kita sediain untuk kalian. Jadi langsung aja sign up dan jangan lupa cobain feature-feature kita. Oke. Next. Oke. Mungkin itu aja untuk Slice kenalannya kali ini. Dan hari ini aku pengen ngebahas singkat tentang agenda apa aja yang akan dibahas. Jadi mulai dari mulai dari sekarang, abis ini kita akan seru-seruan bareng talk show bareng creator-creator kita yang kalian mungkin udah tahu. Ada Liana Natania, Petit Diva, dan juga Mbak Nadia, brand manager dari Nivea, dengan tema From the Inside Out, Building Confidence for Success. Nah, kita bakal belajar bareng nih gimana caranya membangun kepercayaan diri sebagai content creator gitu ya. Sebelum mulai, mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada sponsor utama kita, yaitu Nivea. Dan juga jangan lupa kalian cobain activity-nya di booth Nivea. Dan kalian bisa dapetin juga freebies dari Nivea. Mungkin ada juga yang udah cobain ya, aku lihat udah pada ngambil freebies nih. Oke, nggak lupa aku juga mau ngucapin untuk sponsor kita yang lainnya, yaitu ada Calm, Dear Butter, dan juga Imbus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku akan langsung mulai aja dengan panggil guest speaker kita. Yang pertama ada Liana Natania, dia adalah content creator yang berfokus di konten edukasi dan sudah mencapai 3 juta followers di TikTok. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, halo Mbak. Oke, silakan duduk. Oke, next ya. Next. Yang kedua ada Nadia Diva atau yang lebih dikenal sebagai Petit Diva yang merupakan seorang content creator yang fokus ke konten health and fitness dan juga business owner dari Petit Diva Fitness. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk Kak Diva.
Oke, yang ketiga yang gak kalah penting dan pasti akan ngajarin kita banyak juga hari ini ada Mbak Nadia Ginting sebagai brand manager Nivea yang berfokus pada produk skincare face and sun. Mari kita kasih tepuk tangan buat Mbak Nadia. Oke, yang terakhir yang akan meng-guide seluruh diskusi kita pada siang hari ini ada Nesha Hansdima, CEO dari Slice Group yang udah berpengalaman di dunia agency selama lebih dari 10 tahun. Mari kita beri tepuk tangan untuk Nesha. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita mau mulai aja langsung talk show kita. Dan aku mau ngumumin dulu aturan atau tata tertib acara. Selama acara berlangsung, dilarang membuat keributan dan memberikan komentar sara atau hate speech secara offline maupun online. Dan kita harus aktif bertanya waktu udah ada sesi Q&A yang nanti akan kita buka. Oke, mari kita dengarkan, aku kasih ke Nesha. Oke, thank you so much Dara. Halo semuanya, aku pengen dengar suaranya lagi dong. Excited apa enggak di sini buat ngobrol bareng sama guest speaker kita yang spesial ini? Hah, nggak ada suaranya? Ayo dong. Nah, kan biar seru ya gitu. Oke, mungkin aku akan mulai untuk perkenalin dulu, bukan nama tapi background juga kali ya untuk guest speaker ada di sini. Kita mulai dari Diva. Oke. Mungkin gini, bisa ceritain gitu loh Diva, your journey in content creator, backgroundnya. Oke. Ini udah nyala ya. Hai semuanya, apa kabar? Oke, kenalin nama aku Diva. Aku start dari Instagram ya, jadinya akun Instagramku Petit Diva. Why it's Petit Diva padahal nama asliku Nadira Diva is because I'm quite petite. Jadinya petit itu artinya pendek, mungil, kecil gitu ya. That is why I put petite in front of it, and basically most of the time aku share my fitness journey in my account udah dari 2016. Udah berapa tahun tuh ya Diva? Udah sekitar 8 tahun 8 ya, 8 tahun. Wow. Tapi nggak Instagram doang, I also have YouTube. Terus aku juga just recently, like 2 years ago, aku started my fitness business, yaitu the website itself name Petit Diva Fitness. Kegiatan aku sekarang mostly coaching. Aku juga punya PT kayak personal training. Aku juga ngejalanin my business Petit Diva Fitness kayak doing programming. Dan aku juga udah sih ngurus anak juga. Wow, gitu. banyak banget perannya nih ya. Gitu. Dari jadi mom juga, jadi content creator juga, jadi coach juga, and then business woman juga. Kok bisa ya? Waktunya ada ya? Ada ya? Bisa ya? Oke. Mungkin selanjutnya kita ke Liana dulu. Oke, Liana boleh ceritain gimana background dan content creator journey-nya? Oke. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalin, nama aku Liana Natania. Aku seorang educational content creator karena aku fokus untuk bikin konten di bidang edukasi, dan spesifiknya itu tentang trik hitung cepat matematika yang mungkin jarang kita pelajarin di sekolah kayak gitu. Nah, awalnya kenapa akhirnya aku bisa jadi content creator? Sebenarnya awalnya gara-gara TikTok waktu itu ngadain lomba untuk bikin video edukatif gitu. Nah, karena emang temanya video edukatif, dari situ aku coba bikin, tapi awalnya masih bukan tentang matematika nih. Aku coba banyak banget, aku coba bikin konten bahasa Inggris, aku bikin konten bahasa Mandarin, aku bikin fisika, matematika, sampai akhirnya video yang pertama kali FYP itu ternyata video tentang matematika gitu. Nah, dari situ aku jadi tahu kalau misalnya audiens aku senangnya aku bikin konten matematika, dan akhirnya aku lanjutin terus sampai sekarang kayak gitu. Oke, wow, unik banget ya kontennya matematika. Sekarang kayaknya semuanya bisa dikontenin kalau kayak gitu ya. Even trik matematika aja bisa jadi konten gitu kan ya. Nah, terakhir dari Mbak Nadia,
Kalau Mbak Nadia ini brand manager dari Nivea. Nah, yang pastinya kalau misalnya kalian tahu brand itu kan banyak banget yang kerjasama sama content creator, betul nggak? Kalau sejaman sekarang. Nah, mungkin bisa diceritain nih Mbak Nadia sebagai brand manager itu gimana sih pengalamannya gitu kerjasama sama content creator? Ya, halo semua, salam kenal, aku Nadia. Aku brand manager Nivea Skincare. Jadi mungkin kalau misalkan tadi Kak Diva sama Liana tuh lebih ke creating konten dari platform mereka sendiri, kalau aku tuh sebenarnya creating konten storiesnya Nivea itu tuh lewat Nivea gitu ya. Jadi kita memang kerja sama banyak content creator buat nge-translate produk kita, gimana caranya orang-orang tuh bisa convince buat pakai produknya Nivea dan terinfluence dari konten-konten yang dibikin sama KOL gitu. Jadi memang kalau untuk Nivea sendiri gitu ya, as a brand penting banget sih kerjasama sama content creator yang tepat gitu ya, buat bisa nge-translate message dari brand kita buat nyampe ke konsumen gitu. Mungkin itu sih. Oke. Thank you so much. Oke, aku masuk aja ke discussion session sekarang ini. Seperti yang kalian udah tahu, topiknya adalah from the inside out, building confidence for success. Itu juga kenapa guest speaker kita ada Diva, which is physical health itu penting ya. Yes. Untuk confidence, right? Confidence, yes. Ya, bukan cuman soal good looking kali, bukan cuman soal cantik, bisa dandan, tapi physical health itu sangat-sangat penting banget untuk di confidence kita gitu kan dari luar. Betul. Nah, untuk Liana juga, kayak Liana content creator, kalau misalnya bikin konten pasti banyak ngajar, banyak ngomong kan ya di depan gitu, dan confidence itu berarti yang dari terpancar dari dalam itu gimana untuk bisa keluarin itu kan ya. Dan sebagai brand manager Nivea juga, apalagi produknya juga yang untuk kita ya cewek-cewek skincare itu, nah itu juga pasti akannya help gimana confidence gitu. Mungkin aku mau nanya dulu dari Diva ya gitu. Sebenarnya aku tahu sih sedikit banyak kenapa you start physical journey gitu kan. Nah, boleh nggak di-share sedikit apa sih korelasinya dari physical itu bisa akhirnya ngebawa kamu sampai kayak gini gitu loh, sampai sukses sukses. Jadi mungkin kita mesti tahu dulu kan kayak what is confidence gitu. Being confidence tuh kayak apa sih gitu kan. Sebenarnya kan being confidence itu kan basically kita percaya, kita yakin sama diri kita sendiri tentang apa ya yang kita capable of. Oke? Kita punya ability nih dan kita percaya dengan ability yang kita punya itu. That's when kita build the confidence. Pastinya juga ada faktor luarnya, mungkin ada orang ngomong ke kita, lo apa ya kayak lo tuh jago deh matematikanya, contohnya lo jago deh nge-gymnya. Nah itu kan also juga build your confidence, tapi itu kan faktor luar gitu kan. Tapi confidence from within, it's when you know your ability gitu loh. Dan untuk build the confidence kita pastinya ya banyak ya caranya. Selain kita pastinya mesti banyak-banyak belajar ya, karena that's how you build your confidence dong ya kan. Jadinya semakin kalian punya dan yakin akan ability yang kita miliki. Nah, ini juga penting banget kalau misalkan ada opportunity nih ya, contohnya yang ngedekat. Orang yang tidak punya confidence itu biasanya tidak yakin dengan ability itu. Ini ada opportunity mendekat, you'll feel like I don't think I can do that, gitu kan? Kayaknya gue nggak mampu deh. Nah, that's how you know that you don't have confidence. Tapi kalau misalkan ada nih opportunity mendekat atau you have a chance untuk punya connection dengan orang tersebut gitu kan. Tapi you have the confidence. Oh ya, gue punya nih apa ya kayak keyakinan akan diri kalau gue punya hal yang bisa kita offer ke mereka, atau punya hal yang kita yakin akan diri kita sendiri kalau kita capable untuk ngambil opportunity itu. Then that's when we know that we have the confidence gitu loh. Nah itu buat aku penting banget. Sama kayak contohnya kalau health itu kan luas ya. Jadinya contoh kecil aja deh, kalau misalkan kita punya opportunity untuk misalkan nggak usah jauh-jauh mau travel gitu ya, kayak mungkin ada kerjaan mau travel, misalnya kita nih bertiga nih, terus ada bos nyuruh, ayo nih kita ada kerjaan nih ya, kita mau traveling nih 3 orang nih, 1 orang doang nih, siapa yang dari kalian nih yang bisa?
Well, mungkin kalau kita lihat dari fitness level masing-masing gitu. Aku yang fitness levelnya oke nih, wah 7 hari kita mesti mungkin dikirimnya ke Irian atau yang panas gitu ya. Wah aku oke gitu, oke, this is my thing gitu kan, I'm fine. Tapi buat maybe I don't know buat their fitness level mungkin, duh kayak gue nggak bisa sih, gue bisa sakit sih gitu. Nah that's means they're not confident about themselves ya kan. Nah that's just the small apa ya contoh aja gitu how you have confidence. Nah itu kan opportunity yang kita bisa ambil sebenarnya ya kan. Betul, Nah betul. itulah jadinya menurut aku uh, semakin banyak opportunity yang kita bisa ambil because because we can build our confidence ourselves, jadinya ya makin banyak kesuksesan yang bisa kita raih gitu. Kalau aku kayak gitu Nah, konsepnya. Oke, kalau Diva kan banyaknya kontennya atau pasti hari-harinya tuh all about physical activity ya. Seberapa apa sih pengaruhnya kita tuh being physically active gitu ke your confidence level gitu? Itu ngaruh banget apa enggak sih atau bisa jadi misalnya kalau misalnya udah lama nih nggak olahraga sebenarnya agak ngefek nih confidence kok lo gitu atau itu apa yang kamu temuin gitu dari your lifestyle in the physical activity? Jadi a lot of people obviously look up to me, right? Kayak I'm a coach, that's my job gitu. So I have responsibility for myself juga gitu kan. And that's outside only like for my work. How about me as a mom gitu kan juga. I need to have confidence enough untuk kayak bisa ya di rumah ngerawat anak, masak segala macam. So actually that's for me is very important gitu. That's what giving me confidence dengan cara terus merawat diri dari dalam dari luar. Karena menurut aku our body it's our responsibility gitu loh. Jadi fisikal tuh juga penting banget untuk build confidence gitu ya. Bukan fisikal dalam arti dandan doang, tapi merawat kesehatan fisikal itu ya dengan bergerak, berjalan gitu. Apalagi kita di Jakarta jarang banget kayaknya jalannya. Agak susah sih memang. Agak susah sih emang. Iya. Iya kayak semuanya. Jadi kita harus find time juga untuk kayak maintain our physical and then juga olahraga dikit-dikit lah ya tipis-tipis lah ya. Dikit-dikit, we need to. Oh iya, iya. Tapi kalau level lu konsisten, kayak konsisten lah setidaknya ya. ya konsisten 10.000 langkah sehari gitu ya. Ya bisa dimulai dari 5.000. Ya, bisa nggak usah dulu nanti kalau biasanya yang pertamanya udah ambitious and then cannot be consistent gitu kan. Iya. Small but consistent. Yeah, and please check out Diva classes, I think, right? Yeah, I'm teaching. Especially buat cewek nggak sih pas? Yes. Mostly. Ya. Oke, aku pertanyaan kedua untuk Liana ya. Apa sih confident buat kamu dan kalau kamu itu kan setiap hari pasti kalau ngajar ya, berarti kan setiap hari berpikir ini student kamu nih yang banyak itu kan apalagi 3 juta follower di TikTok ya. Itu student semua itu belajar matematika ya. Wow, gimana bisa? Dan aku tahu konten creator ya, di sini semua konten creator ya. Kalau bikin konten pasti setiap hari kan, sehari 3, sehari 5, lebih dari makan malahan ya kan. Apalagi kamu yang udah punya 3 juta murid istilahnya gitu secara online dan untuk menjaga konsistensi kamu dalam confident dalam belajar gitu. Apa trik-triknya? Trik matematika. Trik matematika maksudnya trik insight dari diri kamu untuk mempunyai 3 juta student di TikTok itu dan memaintain gitu healthy secara mental dan fisikal gitu. Kalau menurut aku percaya diri itu pas kita benar-benar yakin gitu sama apa yang kita bisa. Dan juga selain yakin kita juga udah penuh persiapan gitu. Kalau aku selalu memastikan tiap aku take konten karena aku bahasnya soal matematika, aku pastiin kalau aku udah benar-benar paham cara ngerjain soalnya dan aku juga bisa ngejelasin dengan cara yang lebih sederhana supaya teman-teman pelajar itu bisa paham dengan sekali nonton videonya kayak gitu. Itu menurut aku kepercayaan dirinya pas aku bikin konten itu di bagian itu.
Dan untuk cara aku maintain konsistensinya adalah mungkin konten creator tuh pasti ada, menurut aku pasti ada masa jenuh gitu loh Kak. Pasti punya masa jenuh. Pasti. Dan menurut aku salah satu support yang sangat penting adalah dari audiens kita sendiri justru. Jadi biasa kalau misalnya aku lagi mungkin menurut aku salah satu hal yang lumayan mengganggu kepercayaan diri aku sendiri adalah justru berasal dari pikiran aku sendiri gitu. Justru aku nih yang kadang suka mungkin meragukan, aku bisa nggak ya gitu, konten yang ini cukup bagus nggak ya gitu. Nah biasanya kalau aku lagi mempertanyakan diri kayak gitu, aku sering banget bacain komentar-komentar audiens. Jadi ternyata message-message dari mereka, tulisan dari mereka itu yang menguatkan aku gitu, yang meyakini kalau misalnya mereka tuh benar-benar bisa dapat sesuatu nih dari konten yang aku kayak gitu Kak. Jadi komentar-komentar mereka misalnya yang bilang mereka suka sampaikan kayak Kaliana terima kasih ya karena kakak tuh nilai matematika aku jadi naik kayak gitu. Atau sebenarnya mungkin dari followers tadi itu enggak cuma teman-teman pelajar aja, tapi ternyata ada juga kayak orang tuanya. Ada mamanya, ada mama orang tua yang di rumah yang mungkin merasa bingung gitu. Gimana sih cara ngajarin matematika ke anaknya di rumah, dan setelah mereka nonton video aku ternyata mereka merasa terbantu kayak gitu Kak. Dan sebenarnya fun fact-nya adalah aku sebenarnya justru dari siswa yang nggak suka sama matematika gitu. Iya. Oke. Jadi aku sebenarnya nggak suka sama matematika. Kenapa malah akhirnya mata pelajaran yang aku paling nggak suka itu malah jadi hal yang aku sekarang paling percaya diri gitu kan untuk bikin gitu, sampai akhirnya aku punya karirnya gitu sekarang. Sebenarnya pertama karena aku relate dengan teman-teman pelajar yang merasa matematika itu sulit, matematika tuh banyak banget rumusnya, matematika tuh benar-benar salah satu mata pelajaran paling susah dicerna deh gitu di sekolah. Nah, sebenarnya prosesnya adalah karena pas aku kuliah, aku ambilnya jurusan IT. Itu sebenarnya ada matematikanya juga teman-teman, dan di sana tuh ada mata kuliah kalkulus kan. Kalau sebenarnya ini cerita agak panjang. Kenapa akhirnya aku bisa nguasain matematika itu berawal dari karena aku punya kayak motivasi besar karena aku merantau. Aku dari Kalimantan, aku merantau ke Tangerang. Karena tinggal jauh dari orang tua itu, aku punya satu rasa tanggung jawab besar di mana aku merasa orang tua aku udah kuliahin aku mahal-mahal, jadi aku harus bayar balik dengan nilai yang bagus gitu. Jadi itu salah satu modal utama yang aku pegang sampai akhirnya aku benar-benar mungkin kayak cari tahu gimana caranya akhirnya aku bisa menguasai matematika itu, yang salah satunya mata kuliah di jurusan aku juga kayak gitu. Nah dari proses belajar itu sebenarnya aku jadi nemuin kalau ternyata aku punya cara untuk aku bisa suka sama matematika gitu. Aku punya cara untuk menaklukkan sesuatu yang tadinya aku nggak suka bisa jadi mulai untuk suka kayak gitu Kak. Jadi itu sebenarnya pesan yang aku sampaikan lewat konten-kontennya aku di sosial media kayak gitu. Lalu berkembang jadi mengajarkan matematika ini gitu ya, tips and triknya ya. Dan sekarang selain content creator sebenarnya aku juga penulis buku Kak. Jadi aku juga nulis buku tentang trik matematika ini. Dan sebenarnya di perjalanan nulis buku ini aku punya cerita unik sih tentang kepercayaan diri juga. Pertama kali aku ditawarin untuk nerbitin buku Matrix yang sekarang udah terjual. Aku itu buku nolak Kak. Matematika nih? Iya, buku matematika. Oke. Iya, jadi setelah 3 tahun aku bikin konten, ada penerbit yang ngontak aku. Terus mereka nawarin kan untuk bikin buku, tapi sebenarnya aku nolak pas awal karena aku nggak percaya diri. Aku ngerasa emang siapa yang mau beli bukunya gitu. Karena aku cuma bikin konten doang, cuma video-video singkat doang gitu kan. Siapa sebenarnya mau bikin buku, mau beli bukunya gitu. Aku nggak merasa ada yang mau beli gitu loh bukunya, aku nggak pede. Sampai akhirnya ternyata berjalan waktu beberapa bulan setelah itu penerbitnya itu hubungi lagi. Dan dari situ aku akhirnya mikir gimana kalau ternyata ini bisa jadi kesempatan yang bagus gitu. Gimana kalau coba aja dulu gitu. Coba aja, akhirnya aku yang tadinya nggak punya latar belakang untuk nulis buku sama sekali, aku belajar untuk nulis buku, belajar untuk gimana cara aku kemas supaya buku aku itu pas mereka baca sama seperti yang mereka tonton di video gitu. Jadi gimana caranya mereka kan paham pas nonton video, dan gimana caranya kalimat dalam video itu aku kemas dalam buku aku gitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari kamu akhirnya kamu dapat kepercayaan diri untuk menerbitkan buku itu karena kamu belajar
bikin buku. Iya Bener benar, gak sih? benar, iya. Kayak oh deh yang penting coba dulu, Iya, coba dulu. belajarin, Benar. ketika belajar nyoba-nyoba Iya. gitu akhirnya jadi pede sendiri gitu kan Iya. ya. Oh oke, wah menarik. Dan juga tadi kamu juga bilang aku interest juga baca-baca komen. Iya benar. Bukannya itu menyeramkan ya? Oh, sebenarnya menurut aku teman-teman di TikTok itu baik-baik loh komentarnya gitu. Mereka Gitu ya? ya menurut aku salah satu komunitas yang positif gitu ya. Itu ada di TikTok karena aku suka banget baca komennya mereka. Mereka tuh support banget gitu loh Kak ke konten-konten kita gitu. Ya lingkungan atau bisa dibilang komen itu one of your support system. Iya, jadinya benar. itu juga penting ya berarti Iya, ya. benar. Tapi tetap nggak serem ya kalau misalnya ada yang negatif. Enggak, kalau aku sendiri mungkin cara HDP head comment gitu mungkin ya, Kak. Aku lebih ke tipe yang jujur aku bodo amat gitu loh Kak sama konten yang negatif gitu. Karena mungkin cuma 1-2 kan, tapi kita punya puluhan mungkin ratusan komen-komen yang masih ngedukung kita kayak gitu. Yes. Berarti bodo amat juga lah emang negatif ya. I see. Gue agak serem soalnya kalau buka komen nih gimana gitu. Enggak. Ya kalau menurut aku sih yang penting yakin, balik lagi ya apa yang kita share itu memang positif, niatnya baik ya kan. Jadi kalau misalkan kita udah tahu kalau misalkan kita juga nggak bermaksud gimana-gimana, kayaknya dan mereka juga nggak tahu kita Kenal kita nggak? iya Betul, gitu, fine. jadinya nggak usah I see. Oke, Mbak Nandi aku mau nanya dong kalau dari Nivea ini tadi udah pasti kalau Nivea ini akan mensupport wanita-wanita untuk build confidence dari perawatan skincare ya kan, face and body. Nah, sebenarnya apa sih message brand Nivea itu dari sisi produknya gitu ya. Kayak tadi aku bilang, tadi kan Mbak Nandi sempat mention di belakang situ aku ngobrol, ternyata sunblocknya ada 6 macam. Ada banyak banget, sorry, nggak cuma 6 gitu. Dan dari brand sendiri apa sih yang bikin kayak akhirnya pengen ngasih apa sih ke audiens yang memakai gitu, ngasih rasa apa atau kayak, dan kenapa jadi banyak juga lininya gitu. Ya, jadi kalau tadi kan mungkin dari Kak Diva itu lebih ke confidence itu adalah healthy gitu ya, jadi punya healthy habit. Kalau misalkan dari Liana kan tadi lebih ke punya strong support system, terus habis itu juga percaya sama ability gitu ya. Kalau misalkan Nivea sendiri sebenarnya ngelihat confidence itu adalah ketika kita benar-benar ngerasa 100% konten dan nyaman di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita benar-benar ngerasa we are comfortable in our own skin gitu ya. To the point kita tuh nggak ngerasa kita tuh punya sesuatu yang harus dibatasi gitu loh. Jadi ketika kita udah ngerasa 100% konten sama diri kita sendiri, kita tuh jadi automatically nggak melimitasi diri kita buat melakukan suatu hal gitu. Mungkin ini salah satu yang aku pernah dapet juga waktu FGD sama konsumen, ya anak-anak SMA gitu di salah satu sekolah negeri. Itu banyak banget orang-orang yang bilang banyak yang nggak ikut OSIS karena dia malu, mukanya jerawatan gitu. Padahal kan sebenarnya OSIS itu kan bukan dilihat dari penampilan gitu ya, tapi kan sebenarnya lebih ke kayak gimana dia bisa memimpin organisasi gitu kan. Cuma dia udah minder duluan karena males ketemu sama orang baru dengan keadaan kulitnya itu misalnya jerawatan gitu. Nah itu yang sebenarnya Nivea tuh mau bantu gitu ya. Kita pengen encourage orang-orang itu tuh untuk lebih percaya sama lebih nyaman sama diri mereka sendiri gitu. Makanya Nivea itu ke depannya kita akan terus mengeluarkan produk-produk yang memang berkualitas buat addressing concern-concern dari konsumen-konsumen kita gitu. Kayak misalnya tadi gitu ya, dia nggak mau ikut OSIS karena misalnya dia takut jerawatan gitu. Padahal kita semua tahu gitu ya, jerawatan itu kan comes and goes gitu, nggak bisa kayak permanently hilang gitu kan. Dan itu bukan masalah yang bisa hilang let's say dalam 1 minggu gitu. Makanya yang Nivea mau encourage adalah gimana caranya dia itu bisa take care of their skin very very well gitu. Gimana dia bisa jaga kulitnya dengan baik, dan eventually ya pasti untuk membantu dia menyelesaikan solusi buat masalah kulitnya gitu. Dan ini juga sebenarnya mungkin salah satu inovasi yang kita lakukan tahun 2020, mungkin teman-teman di sini juga udah pada familiar gitu ya, yaitu hijab deodoran gitu. Jadi kan deodoran itu kan sebenarnya produk yang kayaknya semua orang harus pakai gitu lah ya, biar nggak bau badan gitu. Karena kan apalagi di Jakarta ya. Apalagi Jakarta kan humid banget gitu ya. Jadi pasti teman-teman di sini semuanya pakai deodoran gitu kan. Nah, cuma waktu itu kita sempat melakukan FGD, ternyata buat hijabi formula deodorannya Nivea itu tuh kurang
maksimal lah gitu, karena kan hijabi bajunya tuh lebih berlapis-lapis gitu ya, jadi mungkin keringatnya lebih banyak dan lain-lain. Nah kita dengerin tuh konsumen kita ngomong apa, kita trendset itu jadi sebuah produk yang bisa menjawab concern daripada hijabi gitu. Makanya tahun 2020 kita ngeluarin Nivea hijab, deodoran dan body serum gitu. Jadi ini sebenarnya message dari Nivea sih gitu. Kita pengen ensure gimana caranya Nivea itu tuh bisa encourage our consumers itu buat feel comfortable in their own skin gitu. Dengan kita addressing produk-produk yang memang bisa ngebantu mereka happy dan feel beautiful in their skin gitu sih. Dengan comfortable in their skin jadinya lebih percaya diri pastinya ya betul. gitu untuk melakukan dan apa yang kalian butuh lakukan untuk meraih kesuksesan lah istilahnya gitu. Betul. Apalagi kayaknya kalau misalnya buat kita cewek-cewek itu lebih nggak bisa cuek kalau soal penampilan, betul nggak sih? Betul nggak gitu kayak Betul. kalau kayak ya it happen to me juga gitu kan, kalau misalnya pagi-pagi ngaca terus kayak aduh kok kantong mata gue ini ya, aduh kok kayak muka gue agak-agak kusam gitu ya, padahal kan ya pasti kita ada cycle-nya kan, kita ada bulanan itu kan yang naik turun hormonal dan lain-lain. Tapi kalau misalnya menghadapi itu ya dari kayak Diva Liani, apalagi sering banget kan, bukan sering sih, harus muncul di depan kamera tiap hari karena bikin konten ya. Untuk menghadapi rasa itu gimana sih, kayak tiap hari bisa aduh gue kayaknya lagi nggak feel pretty enough in front of kamera gitu. Apa ada tips triknya nggak sih? Kamu dulu apa? Siapa yang duluan? Mau Bebas. Kamu dulu nggak? Kamu dulu. Kalau di Nivea aku udah tahu jawabannya. Gitu. Pakailah produk Nivea gitu kan. Betul. Itu betul 100% ya. Itu aja. Nggak, kalau mau jujur-jujuran, kalau emang kan masalahnya kan apalagi kalau cewek gitu kan, memang kan ada masa-masanya, ya kan, masa-masanya, iya kan, masa-masanya sebulan sekali gitu kan. Yes. That we don't feel like ourselves gitu kan. But as long as it's not every single day, ya, so that's okay to kayak apa ya, just break nggak sih? Yeah, take a Take break. break. Listen to yourself, just listen to your body and just follow aja apa yang lo mau. Toh itu nggak setiap hari kan gitu loh. It's only like once every month gitu. And just but still do the best that you can tetap gitu loh. Tapi only once per month sih for me ya, that's Masih nggak bisa lah. apa-apa, masih bisa kalau Handle, aku ya. gitu. Karena kita perempuan itu unik ya. Mungkin kalau beda sama cowok gitu kan. Kalau cowok kan kayaknya nggak ada tuh hormonal yang naik turun kan tiap bulan. Nah kalau cewek, nah kan jadinya kita as a women unik lah jadinya. So we need to understand more. Malah kita yang harus understand more ourselves gitu menurut aku. Kamu gimana? Kalau aku mungkin lebih ke take break gitu sih Kak, karena aku mungkin bikin konten itu sistem stocking. Jadi aku udah punya stok video gitu loh. Jadi aku nyetok video. Jadi mungkin aku ambil 1-2 hari buat syuting, sisanya baru aku edit, upload gitu. Jadi kalau misalnya lagi di momen itu, mungkin ya itu bukan momen aku bakal syuting gitu. Nanti kalau udah refresh, udah senang lagi bikin kontennya, baru aku tag lagi kayak gitu sih. Mungkin aku mau nambahin juga kali ya, yang dari yang tadi Kak Diva sama Liana bilang, sebenarnya justru kalau misalkan dari perspektif brand gitu ya, justru itulah yang kita mau gitu. Karena sekarang tuh mungkin kita tuh terlalu sering subjected sama standar beauty yang enggak realistis gitu ya. Misalnya kayak nonton drama nih, aku tuh recently baru banget nonton Queen of Tears. Aku ngeliat Kim Ji Won tuh I kayak think everybody watch it now. everybody watches it. Semua gitu kan. nonton kan di sini? Queen of Tears. Tinggal Nonton kan? 1 minggu lagi ya. Kesel gak sih? Stress gak sih nontonnya? Nah, jadi kayak aku tuh ngelihat kayak misalnya Kim Ji Won, ini orang tuh kayaknya nggak ada flow-nya sama sekali gitu ya. Padahal kan sebenarnya waktu interview itu aku tahu ternyata dia tuh diet mati-matian, dia juga skincarean, dia bahkan nggak makan junk food sama sekali selama setahun. Aku tuh kayak wow, it's such a commitment buat bisa main drama gitu. Nah, kalau dari perspektif brand sendiri sebenarnya justru itu yang kita mau gitu. Jangan konsumen ini tuh jadi kayak mau standar beauty yang nggak realistis gitu. Karena kita tahu we are human, kita punya pores, kita punya tekstur kulit. Of course kita nggak bisa kayak Photoshop Barbie yang perfect gitu loh, gitu. Nah makanya menurut aku justru di sini penting banget peran para content creator. Gimana caranya kalian tuh bisa create konten yang memang otentik dan juga
real gitu. Yes. Jadi tadi kan Kak setuju. Diva bilang kalau misalkan kayak lagi hormonal issue gitu sebulan sekali, mungkin kayak kelihatan gitu. Justru itu yang kita mau karena kan Iya, a woman iya. is not always 100% fine gitu kan. Iya. Pasti kayak ada momen dimana dia misalnya nggak selalu semangat atau mungkin kayak ada misalnya jerawat hormonal Iya, iya, gitu. iya. Justru itulah yang kita mau kasih tau ke konsumen nih, even kayak influencer aja yang udah cantik banget, mereka take care of their skin well, mereka masih mengalami masalah kulit gitu. Iya benar. Dan ini tuh akan kejadian terus gitu. Lebih ke gimana kita bisa take care of our skin gitu. Iya benar. Kayak I have a lot of question juga, kayak banyak pertanyaan yang suka aku dapat. Kak kalau lagi tamu bulanan gimana Kak olahraganya? Masih olahraga nggak Kak? Atau gimana Kak olahraganya? And I said I'm just sleeping whole day. My first day of my period gitu loh. Jadi kayak mungkin mereka kira ya mereka kira oh harus olahraga. Ya enggak, you know your own body Yes. gitu ya. You are human. A human supposed to feel something, ya kan? Dan just listen. It's not every single day kan lu kayak gini gitu loh. Iya, jadi ini penting banget juga ya buat kesehatan mental kalau Yes. kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya setiap hari jadi perfect kayaknya it doesn't make sense, it not won't real. happen gitu. Tapi jangan lupa tadi ya dicatat ternyata brand itu sekarang nyari content creator yang kontennya yang raw gitu loh, Real, gitu kan, real, Jadi ya. yang real. Jadi ini boleh jadi insight juga nih kalian kalau misalnya mau dapat endorsean dari brand, gitu kan ya. Oke, aku dapat info tadi sisa kita 10 menit lagi, kita langsung ke Q&A kali ya. Kalau gitu, ada yang mau nanya? Oke, langsung ke main sini paling cepat. Sebutin nama dari mana gitu. Halo, nama aku Ide. Aku dari Depok. Aku sebenarnya mau nanya khusus ke Kak Diva. Kan Hai. kayaknya olahraga banget tuh. Yes. Terus sementara tuh aku tuh bener-bener sampai sekarang tuh belum punya motivasi dan kecintaan untuk berolahraga. Nah Aha. kira-kira kalau cuma kayak jalan kaki terus naik turun tangga rumah gitu, itu udah cukup belum sih Kak? Maksudnya untuk keseharian, karena jujur tuh aku kayak belum pengen gitu kayak nge-gym apa gitu-gitu, kayak khusus olahraga tuh kayak males gitu. Akhirnya aku kayak nyempetin diri kayak cuman pokoknya kayak misalnya ke Indomaret aja udah jalan kaki aja gitu. Terus Iya, kalau iya, misalnya ini naik turun tangga gitu. Oke, Makasih oke, Kak. oke. Sama-sama. Ini langsung dijawab apa gimana nih? Oh, oke. Sebenarnya biasanya kalau ada yang nanya gitu ke aku selalu nanya balik, what's your goal? Goal kamu mau seperti apa? Gitu. Aku jujur cuman pengen sehat aja sih. Oke. Kayaknya biar tidurnya, aku kan juga suka insomnia ya. Susah untuk tidur. Tadi aku pengennya tuh bisa tidurnya itu nyaman, terus kayak nggak cepet sakit kayak gitu-gitu doang sih. Nah, untuk mencapai itu kan sebenarnya kan the idea is to strengthen your body kan sebenarnya. Ya kan naik turun tangga itu sebenarnya memang ya kita manusia dan kita hidup di tempat yang banyak tangganya. Jadi itu sebenarnya bukan, if you call it latihan atau training, itu bukan training atau latihan. Sedangkan untuk biar bisa tidur nyenyak atau biar bisa nggak sakit-sakit, maksudnya kayak duduk lamaan sakit pinggangnya atau naik turun tangga capek apa segala macam, artinya kan kamu mesti memperkuat diri kamu kan gitu. Nah untuk memperkuat kayak gimana? Dengan training. Memang banyak yang belum menemukan motivasi. Kenapa? Karena dia belum menemukan juga, aku nggak mendoakan kayak mungkin belum sakit gitu ya, karena aku awalnya memulai karena sakit. Dari sakit ya, aku punya sakit pencernaan yang udah benar-benar nggak bisa ditawar lagi. Aku harus hidup sehat gitu, aku harus workout, aku harus training gitu untuk jadi sehat secara keseluruhan. Nah jangan sampai karena kita belum merasakan itu jadinya kita belum ada motivasi ya. Jadi motivasi, kalau nungguin motivasi itu jarang datangnya ya. Yang paling penting itu adalah kita tahu alasannya kenapa kita harus berolahraga, yang maksudnya training ya, dan kenapa kita harus menjadi sehat, karena sehat itu investment gitu. Aku belum tahu umur kamu mungkin berapa ya. Kalau aku sendiri, aku udah ngeliat nih ternyata semakin kesini umur aku udah kepala 3 juga ya, udah 33 gitu. Jadinya aku juga udah punya anak. Jadinya aku tuh ngeliat kalau kesehatan tuh semakin lama semakin penting, bukan untuk to look good but to feel good for the long term gitu. Karena aku juga pengen
aku masih bisa nemenin anakku traveling nanti mungkin pas udah besar, atau mungkin aku masih bisa nge-coach gitu sampai nanti, karena ya I do have passion gitu kan dan nge-coach. Jadinya tuh aku harus tahu alasannya kenapa menjadi sehat itu penting. Nah, itu adalah yang harus kamu tahu, alasan kamu untuk jadi sehat itu apa gitu. Dan itu harus long term, nggak cuma short term. Karena once short term kayak karena aku mau turun 10 kilo misal, atau karena aku mau nikah bulan depan. Terus kamu mau misalkan sehat cuman karena itu, kayak only short term reason. Once you get it, kamu nggak tahu lagi gitu kan, nggak tahu lagi after that apa gitu. Jadinya you need to know your reason kenapa mesti sehat segala macam for long term. Itu sih yang, karena kalau nunggu motivasi sometimes it won't come gitu loh. Kamu mesti belajar untuk self discipline, dan kamu harus tahu the reason untuk jadi sehat itu tuh apa gitu sih sebenarnya, daripada nunggu dulu sampai udah kejadian kenapa gitu. Mungkin insomnianya makin memburuk atau sakit pinggangnya makin susah diobatin. So when you still capable, do it, start gitu. Kak, boleh nggak kalau misalnya dikasih tahu kayak minimum kita olahraga tuh apa gitu? Maksudnya supaya jadi kebiasaan tapi juga nggak kayak berat gitu. Kamu sukanya olahraganya apa? Aku selalu bilang what you like pas olahraga. Kamu suka renang, do it, tapi make it as a training gitu loh. Kayak kamu suka lari misal ya, kamu sukanya bisanya atau gampangnya lari gitu, do it gitu. Lari kan nggak cuma lari, dia juga ada trainingnya loh, ya kan? Mungkin interval run, ya kan? Itu kan juga latihan jatuhnya. Kalau lari doang mungkin anak-anak kecil berlari-lari ya. Nah, lari juga ada latihannya. You love to swim juga ada latihannya. Jadinya terserah kamu sukanya apa. Start dari situ, nanti pasti mulai. Oh, ternyata build confidence. Sometimes when you build confidence, you craving for some more gitu kan. Wah, ini kayaknya gue mampu nih. Kayak aku baru-baru ini dulu aku nggak pernah mikir aku bisa lari loh gitu loh. Aku tuh paling benci larinya. Tapi pas aku bisa, gue bisa ya lari 10K. Oh, kemarin abis 15K aku bisa. Makin confidence, makin craving for more gitu. Jadi start small gitu sih, and find what you like. Karena kalau biasanya buat beginning ya, untuk menyukai olahraga atau training itu memang agak sulit, tapi that's why just find yang memang kamu enjoy, itu yang paling penting, dan being consistent di situ, gitu aja sih. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, next ada yang mau nanya lagi? Banyak nih, gimana pilihnya? Kita ke sebelah sini dulu ya. Ya. Baik, terima kasih. Nama aku Butet. Mau tanya kepada Mbak yang di tengah. Boleh ya? Mbak Liana, maaf. Iya, mau tanya, apa kendalanya dalam membuat konten-konten matematika gitu ya? Kalau menurut aku yang umum gitu, kalau konten-konten kayak ibu rumah tangga yang masak, nyapu, ngepel gitu-gitu kan gampang, nggak usah belajar ya. Kalau ini apa gitu, berarti gimana caranya gitu Mbak ini mengupgrade ilmunya, lalu apakah ada komen-komen yang mempertanyakan, yang bikin pusing, malah tambah jadi pusing gitu, ibu-ibu yang nanya-nanya gitu, gimana dijawab atau enggak sama Mbak Lili? Kalau ada yang nanya. Makasih ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Kendala untuk saya bikin konten matematika, pertama mungkin harus belajar terus ya gitu. Karena saya juga lulus sudah lumayan lama ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada nanya materi apa, aku harus pelajarin ulang lagi gitu. Dan sebenarnya sebelum aku bikin konten, satu soal itu mungkin harus aku pelajarin selama atau tag kontennya itu mungkin selama 1-2 jam. Kenapa? Karena waktu tag konten, aku suka mastiin kalau dari awal sampai akhir itu penjelasannya one take gitu. Jadi aku pengen penjelasannya itu simple, to the point, dan mereka juga paham gitu.
supaya kalau misalnya mereka scroll sosial media enggak terlalu terasa belajar banget, tapi kalau mereka nonton video saya mereka ya belajar sesuatu gitu kan. Nah itu salah satu kendalanya. Dan untuk komentar-komentar ada, saya pernah dapat, karena saya kan sering sharingnya tentang trik cepat matematika kan, saya pernah di komentarin sama pengajar lain mungkin katanya, ini kan trik cepatnya nggak bisa buat semua angka gitu, harusnya dijelasin yang dasar-dasarnya dulu dong gitu. Nah itu biasa saya tanggapinnya adalah karena saya punya prinsip konten saya adalah learning secara fun gitu. Jadi saya menekankan kalau pembelajaran itu secara seru, dan saya pernah kasih infoin aja kalau misalnya untuk dasar-dasarnya mereka sudah pelajarin di sekolah toh, kan guru-guru sudah ajarin dasar-dasarnya di sekolah. Sedangkan yang mereka dapat di konten saya itu versi seperti mempelajari matematika dari sudut pandang yang lain aja gitu. Jadi bukan, memang trik hitung cepat nggak bisa untuk semua angka, tapi ada angka-angka tertentu dan di situ adalah titik menariknya kayak gitu. Halo, baik, terima kasih Mbak Lili atas Sama-sama, Bu. penjelasannya. Iya. Kebetulan saya kalau di IG tuh suka nyangkut-nyangkut trik-trik matematika gitu. Saya sebagai seorang ibu tuh seneng banget gitu, Oh, iya, ada terima kasih konten banyak, yang Bu. seperti itu Iya, gitu terima kasih berpendidikan. Jadi kita juga terbantu banget orang tua untuk mengajarkan anak-anak gitu. Karena kan untuk ngelesin juga kadang kan belum tentu dapat. Pokoknya simpel banget ya, dengan 1 detik, oh begini caranya gitu ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Bu. Thank you. Ada lagi? Gak bisa lewat gue. Mungkin aku kalau belajar lagi mungkin bisa kali ya. Selamat siang. Saya Yuni dari Jakarta Timur. Mau nanya untuk kakak yang tadi suka olahraga. Iya, Diva namanya. Kak Diva, ya maaf Kak. Kan aku tuh gimana ya? Aku bilangnya ya, salah satu pengidap mental issue juga. Nah, psikiater dan psikolog aku tuh bilang, Yuni kamu tuh harus mulai olahraga gitu. Maksudnya yang aku bingung, agar untuk pemulihan itu gimana sih Kak cara biar pengen mulai dulu gitu olahraganya gitu, yang apa ya, yang mudah-mudah dulu buat orang-orang yang kayak aku ini gitu, yang apa sih mentalnya tuh kadang breakdown banget gitu Kak. Karena banyak banget dari teman-teman aku juga, Yuni saat kamu down usahain banget kamu gerak gitu. Apa aja sih Kak yang bisa dilakukan yang gak terlalu berat saat lagi down, tapi gak bikin aku capek banget juga gitu. Kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aku sebenarnya berat atau tidaknya ya, itu tuh bisa banget sesimpel kamu mungkin jalan keliling komplek gitu kan, it's simple. Cuman kalau aku ya pribadi, aku tuh paling suka karena you know everybody has their own problem ya gitu kan, about the mental issues and stuff like that. Aku tuh selalu nomor 1 sebelum memulai itu adalah mulai mencari komunitas yang suportif juga, yang sama-sama punya hobi yang dan menurut aku it's actually apa ya, it's a good start gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua baru yang kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu ya, yang kecil-kecil dulu semacam mungkin suka CFD maybe. You know, it's a fun thing. Kita bisa jalan, kita mungkin sama teman-teman yang sesama hobi yang baru start juga, karena itu yang aku lakuin pertama kali gitu kan. Aku kan dulu ngerasa pas beberapa tahun, maksudnya 2016 tuh aku belum sama sekali ada yang suka olahraga. Tapi aku ngidap sakit pencernaan tuh sendiri-sendirian aja. It's actually breaking my own mental, karena aku juga, karena kalau sekarang kan udah banyak ya informasi-informasi
kalau misalkan olahraga yang baik tuh kayak gimana, atau kayak kalau penyakit GERD tuh kayak gimana, tinggal scroll, tinggal googling. Dulu kayak 8 tahun 10 tahun yang lalu kan nggak ada, jadinya tuh aku tuh kayak sakit ke dokter nggak tahu kemana lagi, terus disuruh dokter cuman makan yang sehat aja, yang makan sehat kayak gimana gitu kan, kita nggak tahu. Nah makanya aku tuh ngelihat seberapa penting punya support system. It doesn't have to be family juga, bisa juga teman gitu kan. Dan yang benar-benar support kemauan kita juga untuk mulai hidup sehat, dan kita tetap in kontrolnya di kita yang tahu diri kita ya. Jadi untuk memulainya just start small, yang penting konsisten. Kayak aku bilang, CFD-an bareng teman atau sama keluarga yang know your kalau misalkan you cannot start too much gitu, jadinya startnya small aja dulu. Jadinya itu sih yang aku paling penting, find your support system, community yang positif, dan you are still in control. Start small aja, menurut aku kayak gitu. Dan no pressure ya, no pressure. Pas kamu udah start dan kamu sadar kalau kamu itu aware akan hidup sehat, kalau harus mulai hidup sehat aja, itu udah one step ahead dari orang-orang yang belum sadar akan hal itu gitu loh. So you need to applause to yourself. Yay. Ya, makasih ya Kak. Sama-sama. Thank you. Yang mau nanya lagi? Oh, di sana. Abis ini kita ke online yang question ya, Tim. Oke, thank you. Sebelumnya aku mau thank you sih buat Nivea ya, karena udah ngadirin ini spesial, karena aku ngefans juga dengan Kak Diva ya, by the way. Thank you. Ya karena tuh aku ngikutin banget ya gitu. Oh seriously? Yeah. Thank you so much. Ya karena aku inget banget waktu kakak tuh sempet yang hamil tuh ya, aku tuh kayak wow gitu ya, karena cakep banget gitu ya, dan aku juga sama pengen juga. Thank you. Ya, dan juga aku relate juga tadi dengan ini ya, Liana juga ya, tadi yang sekarang sama juga, aku tuh merantau juga dari Kalimantan terus ke Jakarta. Kemarin aku merantau sendirian, jadi aku benar-benar feels juga sih, kayak ngerasain perjuangan ya, fight di sini gitu. Jadi real aja gitu. Thank you ya. Nah, jadi kenalin, aku Selda. Aku adalah self love creator. Nah, aku sebenarnya pengen nanya ini ya ke ini Kak Dadia ya. As a brand manager Nivea. Nah, ini Kak, aku mau nanya ini ya. Kan pasti ini ya, kalau brand gitu ya, atau brand Nivea pastinya kan sering banget ngelakuin ini ya, collaboration dengan content creator. Nah, di sini kan pasti banyak banget ya teman-teman juga yang as a content creator ya. Nah, aku pengen tahu dari kakak ini, SPOV kakak nih, bagaimana sih as a brand manager tuh ya, untuk bisa melihat konten creator mana sih yang layak dan cocok lah dengan setiap campaign, tentunya brand dari Nivea itu aja. Terima kasih. Aku juga penasaran deh. Gitu. Thank you pertanyaannya Kak. Oke, jadi mungkin tadi aku udah sempat singgung juga waktu talk show gitu ya. Sebenarnya kalau dari perspektif brand, yang kita paling cari dari content creator itu adalah seberapa baik content creator ini bisa nge-translate brief gitu. Karena kalau misalkan dari Nivea kan kita biasanya udah clear gitu ya. Kita misalnya let's say punya produk, misalnya micellar water gitu, klaimnya adalah 100% bersih gitu. Nah, kalau dari Nivea sendiri yang biasa kita lakukan adalah kita kirim brief ke content creator, kita bilang ini produk 100% bersih, tolong bikinin konten, kalian ngebuktiin gitu. Apakah itu benar 100%, apakah enggak gitu. Jadi sebenarnya kita cari itu adalah dari content creator adalah pertama authenticity gitu. Gimana mereka bisa bikin konten itu memang signature sesuai sama gaya mereka. Karena kan gini, misalnya Kak Diva sama Liana gitu, bikin konten buat micellar water. Pasti beda dong, mungkin kalau misalkan Kak Diva bikinnya karena dia sports gitu ya, waktu dia day in my life abis olahraga gitu. Kalau Liana mungkin day in my life abis coaching matematika gitu misalnya. Nah, itu yang kita cari gitu loh, gimana caranya orang-orang itu tuh bisa convince buat pakai produk, karena memang make sense buat dua jenis individu yang berbeda, rutinitasnya berbeda, buat pakai satu produk yang sama, yaitu produknya Nivea Micellar. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih Kak. Jadi kita cari authenticity,
seberapa mereka bisa nge-convince consumer mereka, audience mereka dengan signature style-nya mereka. Sama yang kedua sebenarnya adalah honesty. Karena sekarang kan banyak banget ya, kayak kemarin tuh sempat ada isu misalnya kayak SPF palsu gitu. Terus mau nggak mau si content creator ini tuh harus bikin konten yang fake gitu kan, karena kan sebenarnya SPF-nya nggak real gitu. Nah itu yang kita nggak mau kejadian sama content creator ini Nivea gitu. Kita pengen ya produk kita memang produk yang bisa addressing concerns dari audience, dari consumers gitu. Jadi kita pengen orang itu bisa bikinin konten yang memang sejujur mungkin gitu loh. Kalau misalkan mereka misalnya kayak ini 100% bersih gitu, tapi pas mereka coba, oh ini kayaknya nggak 100% nih gitu, karena masih ada residu yang ketinggalan gitu. Justru itu yang kita pengen tahu, karena kan Nivea kita selalu berkomitmen buat ciptain produk yang memang ngebantu orang-orang gitu ya. Kalau misalkan memang ada feedback, dari itu yang kita pasti bakal tampung buat improve gitu sih. Jadi mungkin itu sum up authenticity sama honesty gitu. Semoga menjawab ya Kak. Thank you. Oke, lanjut aku punya pertanyaan terakhir dari online. Oh ya, kita juga punya audiens online kan ya, dari Nisa dari Depok. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa takut dan keraguan yang seringkali menghambat perkembangan kepercayaan diri? Nah ini nanti tiga-tiganya aja jawab kalau kayak gitu. Ayo, mulai dari Diva. Bagaimana cara mengatasi rasa takut dan keraguan yang seringkali menghambat perkembangan kepercayaan diri? Menurut aku ragu-ragu, rasa takut itu tuh sebenarnya pasti ada ya. Bahkan di titik yang sekarang pun itu aku pun juga masih ada gitu loh. Cuman yang paling penting itu kita harus dalemin. Ini mati ya. Kita harus dalemin, maksudnya nggak menghindar dari rasa-rasa takut atau keraguan, tapi gimana caranya kita bisa menghadapi rasa takut itu, keraguan-raguan itu. Nggak perlu sempurna sih gitu kan, kayak pokoknya ya gue misalkan contohnya nggak boleh takut, nggak ini itu nggak juga, karena yang namanya takut gitu kan it's a feeling ya, karena kalau kita terus press that feeling ya we gonna more like malah batin balik lagi ya kan menurut aku kayak gitu. Tapi gimana caranya kita bisa ngehadapin itu, nggak usah 100% tapi yang penting kita berani untuk mencoba ya. Nah gimana caranya, misalkan for example kebetulan aku itu kemarin baru banget kayak cedera ya, aku cedera cukup parah dan padahal aku udah mau kompetisi gitu kan sebulan lagi. Itu tuh aku jujur aku ragu, aku takut ini gimana nih gitu kan, kayak aku bahkan starter mobil aja nggak bisa gitu kan, gimana mau ngangkat-ngangkat beban buat kompetisi gitu kan. Nah tapi of course kalau aku kerjanya cuman putus asa, cuma bisa nangis segala macem, ya nggak akan merubah keadaan. Tapi apa yang bisa aku rubah ya aku berusaha, nggak ngarepin ya udah oke, kompetisi udahlah ya, kita tahu it will happen anyway, tapi gimana caranya untuk nggak gagal atau nggak apa ya, 100% tuh nggak sia-sia gitu ya. Jadinya aku mulai dari nol, aku berusaha kayak balik lagi ya, feel apa ya, kayak contohnya aku lebih nguasain pelan-pelan, belajar teknik lagi, terus belajar gimana caranya biar aku bisa nggak cedera lagi, gimana caranya aku biar bisa lebih hati-hati. Aku belajar dari nol, dari bebannya, padahal aku waktu itu udah bisa ngangkat cukup berat tapi harus dari nol. Sempat ragu-ragu gimana nih gue kompetisi, tapi ternyata setelah dijalanin, oh it's not that bad gitu loh. Dan akhirnya setelah dengan maksudnya yang penting kita udah try our best ya untuk melawan rasa takut itu, keraguan-raguan itu dengan cara ya lebih apa ya, belajar hal-hal yang mungkin sebelum pas aku cedera aku nggak belajar gitu loh, aku nggak belajar karena menurut aku bisa gitu loh. Dan akhirnya aku jadi punya banyak apa ya, punya banyak masukan segala macem yang aku pakai, dan akhirnya baru banget kemarin aku kompetisi dan angkatan aku terakhir ya, di angkatan beban aku terakhir itu nggak jauh beda sama angkatan aku pas sebelum cedera. Jadi
aku shock juga gitu loh. Jadi ya rasa takut ada, ragu-ragu ada, ya apalagi trauma ya yang aku punya karena aku cedera gitu. Tapi gimana cara aku menyikapinya? That's actually what's important menurut aku kayak gitu sih. Mungkin aku mau nambahin kali ya, Kak, karena berkaitan banget sama yang tadi Kak Diva bilang, kunci pertama itu adalah kita harus acknowledge dulu rasa takut dan ragu itu gitu. Karena sering banget kita tuh ngerasa kayak oh ya udahlah ya emang gue begini adanya, oh ya udahlah ya emang gue cukup Terima gitu. aja lah gitu lah Iya, ya. itu tuh mental yang nggak boleh gitu ya teman-teman, karena kan emang orang tuh nggak boleh hidupnya tuh gitu-gitu aja gitu. Kita tuh harus ya strive lah gitu, harus bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalkan dari aku sebenarnya lebih ke catat dulu, kita tuh memang takut, kita memang ragu, cari tahu apa yang bikin takut sama ragu gitu. Habis itu di map out tuh apa yang kira-kira harus dilakukan buat bisa melawan rasa takut itu gitu. Dan baru step terakhirnya itu adalah coba dulu lakukan setiap hari. Pokoknya kuncinya itu adalah harus bikin itu sebagai habit gitu. Jadi kalau misalkan kayak let's say tadi misalnya kayak Kak Diva takut ragu angkat beban gitu. Kak Diva tuh cobain terus angkat beban sampai dia bisa bahkan achieve yang sebelumnya dia belum cedera tuh udah bisa ngangkat segitu gitu. Jadi make it a habit sampai kamu tuh ngerasa nggak normal gitu untuk takut dan ragu lagi gitu sih. Emang capeknya tuh di situ kayak making progress, nggak perfect tapi memang harus tiap hari, harus rutin gitu. Oke. Mungkin untuk simpulin aja dari yang Kak Diva sama Nadia infoin tadi. Aku jadi ingat aku pernah dengar kalimat ini tentang rasa takut. Dia bilangnya, the more fears you overcome, the more confident you become. Jadi semakin banyak rasa takut yang berhasil kita lalui, yang berhasil kita taklukin gitu, semakin percaya diri kita. Nah, gimana cara naklukin rasa takut itu? Pertama adalah seperti yang Kak Diva tadi bilang, yaitu kita mulai dulu, coba dulu, karena kadang kita nggak percaya diri karena mungkin kita takut, kita ngeraguin diri sendiri, kita insecure gitu kan. Tapi sebenarnya yang perlu kita tahu adalah kita justru harus merasa insecure gitu, harus pernah punya rasa takut itu, karena dengan punya rasa insecure dan rasa takut itu malah kita jadi punya ruang lagi loh untuk berkembang gitu. Jadi kita bisa tahu kita harus kembangin diri di bagian mana lagi, dan itu jatuhnya kita jadi bisa punya persiapan yang lebih matang gitu untuk memulai melakukan sesuatu kayak gitu sih. Iya, itu benar banget yang tadi aku bilang. Kalau aku nggak cedera mungkin aku nggak tahu, mungkin aku nggak slow down in my life gitu. Mungkin aku terlalu cepat ya, that's why mungkin aku cedera. I mean lots of learning experience yang aku dapat gitu kan. Sebenarnya kan itu juga keputusan kalian. Pas kalian cedera atau sekalian lagi on the lowest point of your life, kalian mau lihat itu as a, hukuman atau apa, atau as a learning experience gitu kan. Gitu sih menurut aku. Thank you, bagus banget jawabannya sih ya. Terakhir dari aku sebelum kita closing, intinya kesimpulan dari semua diskusi kita itu adalah ya sebenarnya untuk menjadi confidence itu jangan pernah berhenti belajar. Itu aja sih ya, karena dengan belajar kita build confidence juga gitu. Dan ya kayak merawat diri dari health, dari physical, atau dari skin, atau dari dalam dari luar, itu kan bentuk pembelajaran juga ya untuk gimana sih merawat diri kita jadi lebih baik lagi, dan itu ya dilakukan setiap hari, bukan cuman 1-2 hari untuk menuju kayak tadi kamu bilang misalnya ada tujuan mau nikah, terus habis nikah selesai itu merawat dirinya, ya enggak juga gitu kan. Tapi itu yang akan kita lakuin terus-terusan. Oke, aku akan close diskusi kita ini dengan kuis untuk online ya. Mungkin dibantu sama Dara. Jadi kita ada kuis activity dari Nivea, activity online dari Nivea. Buat yang online nih di sini yang nggak bisa experience booth-nya Nivea di sini, jangan sedih. Kalian juga bisa ikutan activity-nya. Oke, yuk Dar. Oke, teman-teman aku mau cek semangatnya dulu dong. Masih pada semangat nggak? Kurang kencang, masih pada semangat nggak?
Oke, nah ini untuk teman-teman online nih yang mungkin pengen dapat juga nih experience yang dirasain sama teman-teman yang hadir offline. Kita ada online activation dari Nivea dan kita akan kasih pertanyaan. Kita akan kasih pertanyaan ke kalian, audiens-audiens kita yang online, dan kalian akan berkesempatan mendapatkan hampers dari Nivea yang akan dikirimkan langsung ke kalian. Nah, cara jawabnya, kalian tinggal WhatsApp aja nanti ke Nivi, di sini udah ada nomornya. Nah, pertanyaannya, yang pertama, apa tema dari acara hari ini? Yang kedua, sebutkan salah satu menu yang ada di WhatsApp Nivi. Gampang ya pertanyaannya. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu jawabannya, langsung WhatsApp aja ke WhatsApp-nya Nivi di 0821 1171 1788 seperti yang ada di screen. Kalian bisa langsung lihat dan jawab kedua pertanyaannya ini. Oke, ditunggu ya teman-teman. Nanti kita akan pilih pemenangnya untuk dapat hampers. Oke, mungkin segitu aja acara kita hari ini. Nah teman-teman, sekarang kita mau ada activity yang gak kalah seru, yaitu kita bisa cobain art activity dari Ganara. Dan juga untuk teman-teman yang belum cobain bootnya Nivea, bisa langsung ke bootnya Nivea dan ikutin activity di sana. Kalian bisa dapat freebies juga. Nah, jangan lupa juga untuk datang ke monthly webinar kita. Kita itu ngadain, Slice mengadakan webinar setiap bulan. Dan kebetulan nanti tanggal 30 April kalian juga bisa ikut webinar kita. Nah, nanti kita juga akan infoin ke kalian untuk yang udah datang hari ini dan webinarnya diadakan secara online. Oke, jangan lupa untuk yang tadi udah video-video, udah upload ke story, jangan lupa di follow @nivea.id dan juga di tag di story-story kalian. Dan juga jangan lupa follow @joinslice dan tag kita juga di story kalian. Oke, mungkin untuk menutup talk show hari ini, aku mau ngucapin terima kasih kepada Nivea sebagai sponsor utama event Slice Coffee Talks hari ini. Oke, dan juga aku juga mau ngucapin makasih kepada Imbus, YN Co-Living atau Calm, dan juga Dear Butter yang udah jadi sponsor hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi art activity, aku mau nanya siapa yang belum dapat voucher goodie bag? Oh, oke. Oke, kalau gitu sekarang udah boleh mulai mingle dan mulai art activity-nya. Thank you banget buat Diva, thank you banget buat Liana juga Nadia hari ini. Thank you. Yuk kita ada foto bareng dulu gak? Kita mau foto bareng dulu di sini palingan semuanya gimana caranya ini? Semuanya ngadep ke iya harusnya begitu. Ya udah. Kita dari sini nanti kita foto di situ white ya. Oke. Boleh berdiri biar nggak ketutupan. Berdiri terus agak merapat ke tengah. Emang white ya HP gue? HP gue white emang? Bisa. Apa? Yang di tengah agak lebih merapat aja. Agak lebih merapat aja. Yang di depan boleh lebih nunduk aja. Nah, gitu.
Boleh gaya bebas. Hitungan ketiga, bilang A ya. Siap. 1, 2, 3, A. Oke, thank you so much semuanya. Boleh dimulai painting. Yang udah dapat kuponnya. Tes. Oke, untuk yang belum dapat kuponnya, kalian bisa ambil di meja registrasi di depan ya. Ada minta Dinda aja. Kita 110 sih. Yang belum dapat voucher goodie bag sama belum dapat voucher untuk painting bisa ambil di meja registrasi depan, nanti ketemu sama aku ya. Thank you all. Hai, aku Nivi, skin advisor MetaHuman pertama di Indonesia. Kalian bisa ngobrol apa aja tentang kulit sama aku, mulai dari sharing tips and trick sampai dapetin rekomendasi produk yang cocok untuk kebutuhan kulitmu. Aku juga bisa kasih tahu promo-promo dari Nivea yang pastinya menarik. Hai Nivi. Hai. Punya pertanyaan seputar kulit atau produk Nivea? Yuk chat Nivi sekarang dengan scan QR code ini. Dadah! Yakin body serum kamu bikin kulit cerah? Ganti dengan Nivea Care and Protect Body Serum formula baru. Diperkaya dengan 8 superfoods yang mengandung 95% pure vitamin C, cepat meresap dan tidak lengket. Miliki kulit cerah tanpa celah. Buktikan sekarang. Tiap hari ada kesempatan baru. Makanya, daya tahan tubuh harus terjaga. Minum Imbus Extra bila perlu. Formula sinergis Imbus Extra vitamin C dan D3. Suplemen daya tahan tubuh nomor 1, Imbus Extra. Bantu jaga daya tahan tubuh. Imbus.
advisor metahuman pertama di Indonesia. Kalian bisa ngobrol apa aja tentang kulit sama aku. Mulai dari sharing tips and trick sampai dapetin rekomendasi produk yang cocok untuk kebutuhan kulitmu. Aku juga bisa kasih tahu promo-promo dari Nivea yang pastinya menarik. Hai Nivi. Hai. Punya pertanyaan seputar kulit atau produk Nivea? Yuk chat Nivi sekarang dengan scan QR code ini. Dadah. Yakin body serum kamu bikin kulit cerah? Ganti dengan Nivea Care and Protect Body Serum formula baru. Diperkaya dengan 8 superfoods yang mengandung 95% pure vitamin C, cepat meresap dan tidak lengket. Miliki kulit cerah tanpa celah. Buktikan sekarang. Tiap hari ada kesempatan baru. Makanya, daya tahan tubuh harus terjaga. Minum Imbus Extra bila perlu. Formula sinergis Imbus Extra vitamin C dan D3. Suplemen daya tahan tubuh nomor 1, Imbus Extra. Bantu jaga daya tahan tubuh. Imbus. Aku Nivi, skin advisor metahuman pertama di Indonesia. Kalian bisa ngobrol apa aja tentang kulit sama aku. Mulai dari sharing tips and trick sampai dapetin rekomendasi produk yang cocok untuk kebutuhan kulitmu. Aku juga bisa kasih tahu promo-promo dari Nivea yang pastinya menarik. Hai Nivi. Hai. Punya pertanyaan seputar kulit atau produk Nivea? Yuk chat Nivi sekarang dengan scan QR code ini. Dadah. Yakin body serum kamu bikin kulit cerah? Ganti dengan Nivea Care and Protect Body Serum formula baru. Diperkaya dengan 8 superfoods yang mengandung 95% pure vitamin C, cepat meresap dan tidak lengket. Miliki kulit cerah tanpa celah. Buktikan sekarang. Tiap hari ada kesempatan baru. Makanya, daya tahan tubuh harus terjaga. Minum Imbus Extra bila perlu. Formula sinergis Imbus Extra vitamin C dan D3. Suplemen daya tahan tubuh nomor 1, Imbus Extra. Bantu jaga daya tahan tubuh. Imbus. Hai, aku Nivi, skin advisor metahuman pertama di Indonesia.
Kalian bisa ngobrol apa aja tentang kulit sama aku. Mulai dari sharing tips and trick sampai dapetin rekomendasi produk yang cocok untuk kebutuhan kulitmu. Aku juga bisa kasih tahu promo-promo dari Nivea yang pastinya menarik. Hai Nivi. Hai. Punya pertanyaan seputar kulit atau produk Nivea? Yuk chat Nivi sekarang dengan scan QR code ini. Dadah. Yakin body serum kamu bikin kulit cerah? Ganti dengan Nivea Care and Protect Body Serum formula baru. Diberkaya dengan 8 superfoods yang mengandung 95% pure vitamin C, cepat meresap dan tidak lengket. Miliki kulit cerah tanpa celah. Buktikan sekarang.